Halo teman belajarku, di video ini gue masih bakal ngebahas soal-soal UTBK 2019. Dan seperti biasa, link soal ada di deskripsi. Dan sekaligus ini adalah set terakhir dari semua soal UTBK 2019 kimia. Oke, nomor 1 sampai dengan 4 ada paragraf sedikit. Oksidasi ion sulfit SO32- dapat dilakukan dengan menggunakan ion permanganat MnO4-. Menurut reaksi, reaksinya ini udah ada koefisiennya, berarti udah setara. Dalam suatu reaksi digunakan 100 ml larutan H2SO3 0,1 molar dengan 100 ml larutan KMnO4 yang didapat dari pengenceran 5 ml larutan KMnO4 2 molar. Dalam reaksi redoks setara, jumlah elektron yang terlibat untuk setiap 5 mol SO32- adalah nomor 1 kita menggunakan sulfitnya aja ya. Jadi SO32- diubah menjadi SO42-. Nah, yang lain ini kita abaikan dulu, nggak masalah. Kita cek biloxnya. Oksigen min 2 ya, dikali 3 berarti min 6. S ditambah min 6 sama dengan min 2, berarti S-nya plus 4. Oksigen min 2 dikali 4 berarti min 8. S ditambah min 8 sama dengan min 2, S-nya plus 6. Nah, berarti di sini S berubah bilox. 4 ke 6 mengalami oksidasi sebanyak 2 elektron. Artinya koefisien SO32- 1, berarti 1 mol SO32- oksidasi sebanyak 2 elektron. 2 mol elektron. Padahal ditanyakan untuk 5 mol SO32-. Berarti kalau 5 mol SO32- berapa nih mol elektron yang terlibat? Tinggal bikin perbandingan aja ya. 10 mol elektron. Yang D jawabannya. Yang nomor 2, konsentrasi larutan MnO4- hasil pengenceran yang digunakan adalah ini pengenceran. Pengenceran tuh jadi dari suatu larutan yang konsentrasinya tinggi atau pekat. Pekat tuh jarak antar partikel terlarutnya mepet-mepet banget. Terus ditambahin air, jadi larutan yang lebih encer. Jarak antar partikelnya lebih renggang-renggang, antar partikel terlarut maksudnya. Encer atau konsentrasinya lebih rendah. Nah, kalau dilihat nih, dengan kita menambahkan air, volume akan berubah, tapi jumlah partikel terlarut tetap sama, nggak berubah. Artinya, mol sebelum pengenceran pasti sama dengan mol setelah pengenceran. Nah, padahal mol itu sama aja molaritas dikali volume ya. Nah, ini dia rumus yang sering digunakan. Dasarnya adalah mol sebelum pengenceran sama dengan mol setelah pengenceran. Dan kita langsung masukin aja nilainya. Molaritas awal yang masih pekat, ini nih 2 molar. Volume awalnya 5 ml. Molaritas akhir setelah pengenceran ini yang ditanyakan. Volume akhir setelah diencerkan nih 100 ml larutan KMnO4, berarti volumenya 100. Maka molaritas akhirnya ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 100 ya, jadi 0,1 molar. Yang C jawabannya. Nomor 3,
Jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi sebelumnya adalah, karena ditanyakan mol elektron yang terlibat dalam reaksi, kita coba bikin MRS dulu ya, buat ngerti berapa sih mol masing-masing zat yang bereaksi. Karena belum tentu nih semua SO32- bereaksi, belum tentu juga semua permanganat bereaksi. Nah, nanti kita lihat mol yang bereaksinya berapa itu yang kita gunakan. 5 SO32-. Oh ya, ini H plusnya gue abaikan ya, nggak masalah. Ditambah 2 MnO4- jadi 5 SO42-, 2 Mn2+, H2O, gue abaikan juga lah. Mula-mula reaksi sisa. Nah, untuk rumus molaritas ataupun rumus mol selalu digunakan mol itu M dikali V, atau molaritas itu M per V ya. Nah, kita selalu menggunakan rumus ini untuk larutan. Sulfitnya nih 100 ml 0,1 molar. Langsung dikaliin aja. 100 kali 0,1 berarti 10 milimol. Permanganatnya tadi karena pengenceran itu mol awal sama dengan mol akhir, kita boleh pakai mol awalnya aja. 5 ml kali 2, 5 kali 2 10 milimol juga. Nah, terus berapa yang bereaksi, berapa yang sisa? Kita cari dulu yang namanya pereaksi pembatas, yang habis duluan. Yang habis duluan tuh yang mol dibagi koefisien lebih kecil. 10 bagi 5, 10 bagi 2. Mana yang lebih kecil? 10 bagi 5 dong. Berarti inilah sebagai pereaksi pembatas habis. Nah, biar habis berarti yang bereaksi harus 10 dong. Dan untuk baris reaksi, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien 5, 10. Koefisien 2 berarti 4. Koefisien 5 berarti 10, koefisien 2 berarti 4. Produk mula-mula masih 0 ya, karena belum ada reaksi. Berarti si permanganatnya masih ada sisa nih, 6 milimol. Ini 10, ini 4. Nah, buat ngerti jumlah mol yang terlibat dalam reaksi, kita boleh pakai sulfitnya, tapi pakai yang baris reaksi. Atau pakai permanganat juga boleh, tapi pakai molnya reaksi. Nah, gue pakai sulfitnya aja ya, yang ada di nomor 1 ini. Gue lanjutin aja. Nih, tadi kan 1 mol sulfit ada 2 mol elektron yang terlibat. Padahal sulfit yang terlibat di sini 10 milimol. Berarti berapa milimol elektronnya? 20 milimol elektron. 20 milimol ini sama aja 0,02 mol elektron. Dan kalau lu mau coba nih pakai permanganat, hasilnya pasti sama. Nih, Mn plus 7 ke plus 2, berarti dia reduksi 5 elektron. 1 permanganat 5 elektron terlibat. Berarti kalau 4 milimol permanganat, berapa milimol elektron yang terlibat? 20 milimol elektron yang terlibat. Sama hasilnya. Dan untuk nomor 4, jika reaksi redoks berlangsung stoikiometris dan sempurna, konsentrasi Mn2+ yang diperoleh dalam campuran reaksi tersebut adalah, oke, kita lanjutin ini aja ya. Nih, ini masih milimol. Ditanyakan konsentrasi. Konsentrasi itu molaritas. Ini mol harusnya. Bukan M ya, mol. Mol per volume.
Boleh mol per liter atau boleh juga milimol per mililiter. Tapi volumenya ini volume campuran semuanya ya. Soalnya kita tahu ketika beberapa larutan dicampur jadi satu, maka volume mereka akan gabung jadi satu. 4 milimol per volumenya. Nih ada 100 ml H2SO3, 100 ml KMNO4, jadi totalnya 200. 0,02 molar. B jawabannya.